sholat sunnah rawatib kita akan sampaikan, juga sholat witir. Jadi kita mulai dari sholat sunnah yang lebih utama, lebih ditekankan. Nanti akan ada urutannya insyaallah taala. Akan ada urutannya. Akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, silahkan. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Tentunya pembahasan ini ya, silakan. Iya. Yang pertama adalah sholat Isra. Iya. Iya. Yang ditanyakan apa? Apakah dia termasuk sholat duha atau tidak gitu? Iya. Kita tahu sholat Isra. Iya, sholat Isra. Ada hadisnya kan, man shallal fajar fi jama'atin, kalau seseorang itu sholat subuh bersama jamaah kan gitu, kemudian dia duduk wirid sembari menunggu matahari terbit, betul, matahari terbit, dan dia tetap di tempat duduknya, artinya tetap di tempat duduknya, tempat dia sholat, menyibukkan diri dengan wirid di sini. Tentunya wirid yang ada tuntunannya, bukan semua wirid diamalkan. Wirid itu juga ada tuntunannya, kan gitu. Ada wirid pagi, kan gitu. Baca ayat kursi setelah sholat subuh, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ada wirid ya di pagi hari itu dibaca. Dan juga termasuk wirid juga apa? Baca Quran sembari nunggu matahari terbit. Ketika di awal terbit, kan gitu. Kalau bahasa konteks hadisnya, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Dia duduk sembari nunggu matahari terbit. Tsumma shalla raka'atain, kalau matahari sudah benar-benar terbit. Jadi ya kita menyaksikan matahari benar-benar terbit, kemudian dikasih jarak tadi. Ya, awal terbit tadi dikasih jarak 10 atau 15 menit baru kita ya sebagai bentuk kehati-hatian kita. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kan gitu. Kanat lahu ka ajri hajjatin, iya, wa umratin, dia dapat pahala haji dan umroh. Jadi ya haji dan umroh. Haji dan umroh itu haji apa? Haji dan umroh. Haji apa? Haji plus. Ya dulu ndak ada haji plus. Haji tamattu. Ya, haji yang menggabungkan 2 ibadah, umrah dan haji ada. Ya haji tamattu itu menggabungkan dua ibadah, ya umrah ya haji, atau kiron di ya. Dia dapat pahala apa? Haji sekaligus umrah. Bahkan Rasulullah menegaskan tamah, pahalanya utuh, sempurna. Ini kalau bisa ya diupayakanlah, ndak ketan sekali seumur hidup. Jangan babar belas kan gitu. Sama sekali ndak pernah kan gitu. Ndak ada kerentek haji kan gitu. Atau mungkin ada kerentek haji tapi belum berkesempatan, bisa kita upayakan dengan apa? Dengan ini. Bisa diupayakan dengan usaha ini. Iya. Bahkan di hadis yang lain, ya kana idza shallal fajr jalasa fi musalla. Rasulullah kalau biasanya kan gitu, salat subuh
selesai kemudian diam di tempatnya hatta tatlu asyam sampai matahari terbit. Itu Rasulullah loh. Rasulullah itu sudah banyak pahalanya kan gitu. Rasulullah sudah dapat jaminan kan gitu. Hatta tatlu asyams kan gitu sampai matahari terbit benar-benar terbit. Kemudian beliau apa? Salat. Ya. Artinya apakah ini juga termasuk salat duha? Apakah tidak? Kita katakan insyaallah taala termasuk salat duha. Termasuk salat duha di awal waktu. Ya. Ada tuntunannya apa enggak? Ya ada, hadisnya tadi saya baca kan, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, artinya bisa diamalkan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah iya, imam dalam keadaan rakaat atau gerakan sholat benar, akan tetapi ya sebagian jamaah dalam keadaan ragu atau mungkin salah kan gitu, kemudian mengucapkan subhanallah. Pertanyaannya apa? Itu imamnya benar, tapi makmumnya ada itu langsung naik, itu cara membenarkan gimana itu? Benarkan siapa? Lah benarkan siapa? Benarkan makmum. Lah ya, pertanyaannya benarkan siapa? Betulkan siapa? Imam. Lah imamnya kan betul. Nah, gitu loh. Contoh saja salam itu padahal ini benar. Terus ada yang makmumnya subhanallah. Langsung dia lanjutkan. Nah, itu caranya membuatkan. Berarti imamnya ndak apa? Imamnya ndak beres kan gitu. Imamnya ndak beres. Imam itu harus dalam keadaan sadar, dalam keadaan ya mengerti ya jumlah hitungan rakaat, dan harusnya lebih apa? Lebih menghadirkan hati ketimbang jamaah. Karena yang namanya imam itu menanggung sholat, ya keabsahan sholat orang-orang di belakangnya gitu. Kalau pertanyaannya tadi imamnya betul, ada jamaah yang salah, kemudian mengucapkan subhanallah, imamnya ikut makmum. Terus jamaah yang lain bagaimana betulkan? Mengikuti yang imam tadi. Lah jamaah yang lain gimana? Lah jenengan kok tahu kalau imamnya betul? Berarti kan gini, berarti iya saya paham. Jadi Tanya kepada orang Arab itu bener nggak? Karena aku sapa yang muni kamu. Aku bisa tanya pada ya sudah, imamnya gimana, sudah berdiri ya sudah. Tinggal nanti kalau selesai sampai kan ya sudah betul, kenapa kok ikut yang salah? Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Terus kasih tahu besok jangan imam lagi ya. Iya, dikasih tahu besok jangan imam lagi. Iya. Suruh jadi makmum yang baik kan gitu. Iya. Gimana? Tapi kalau kebalikannya itu pernah terjadi juga, imamnya itu Salah. kalau diingatkan subhanallah itu sholat zuhur sudah 4 kali ya, berdiri lagi 5 kali, pada makmumnya itu semua mengingatkan, banyak yang mengingatkan subhanallah, tapi imamnya tetap ngeyel. Bagaimana? Ngeyel. Iya, bukan ngeyel, artinya imamnya kekeh kalau dia betul, akhirnya dia lanjut yang gitu, padahal salahan itu. Ya gampang. Ikuti dulu, enggak ada masalah. Nanti begitu salam diingatkan, ini rokaatnya nambah, sujud sahwi. Nah, gitu. Iya. Jadi harus diikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi.
Yang namanya imam, yang namanya pemimpin dijadikan pemimpin untuk diikuti. Imam itu pemimpin dalam sholat untuk diikuti kan gitu. Dijadikan imam untuk diikuti itu dalam sholat. Di luar sholat juga sama untuk diikuti kan gitu. Artinya jangan kemudian terus wah imamnya lanjut sudah kita ya kita duduk tidak mau ikut kan gitu. Keliru enggak? Keliru, salah. Ya. Siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Ya imam yang menanggung. Ya. Sebenarnya jadi imam itu berat. Ya. Tidak mudah, ya. Ya artinya nanti tinggal diingatkan sujud sahwi. Ya kalau penambahan, pengurangan kaitannya dengan kalau penambahan sujud sahwi.